Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa, yang saya hormati seluruh perangkat BPD ada? Tidak ada ya? Yang saya hormati teman-teman pengurus BUMDes yang selalu saya banggakan, karena BUMDes di mana tempat pasti cara warna pakaiannya berbeda dengan perangkat desa. Iya. Di mana-mana. Karena BUMDes punya kewenangan untuk mencetak atau membuat seragamnya sendiri. Sudah punya? Belum. Tapi tetap kita semua harus bangga terhadap pengurus BUMDes. Bangga Pak ya? Bangga semua? Harus bangga. Oleh karena itu pengurus BUMDes harus bisa dibanggakan oleh pemerintah desa. Teman-teman pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman KKN ya dari UTM. Kalau saya dulu alumni UBM, ya. Sekarang kan UTM, Universitas Trunojoyo Madura, betul ya? Dulu saya namanya bukan UTM, masih UBM, bukan biskuit ya. Universitas Bangkalan Madura. Jadi kalau mau ngaku saya ini kakak sepupunya mungkin, atau kakak tertua ya. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja pada materi yang kedua ini. Saya diminta untuk menyampaikan pengembangan ekonomi masyarakat, karena prinsipnya dari pembangunan yang dilakukan oleh desa di seluruh tanah air, tujuannya satu, Pak. Tujuan utamanya satu. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat itu salah satunya bisa dicapai ketika ekonomi masyarakat itu hidup, dengan tidak menafikan variabel-variabel yang lain, gitu ya. Nah, dari itu Bapak dan Ibu sekalian, lahirlah badan usaha milik desa itu sebagai wadah ekonomi, sebagai penggerak potensi desa dalam rangka mencapai kesejahteraan itu. Apakah itu menjadi beban khusus atau beban yang harus dipikul sendiri oleh pengurus BUMDes? Tentu tidak, karena pengurus BUMDes itu menjalankan kegiatan-kegiatannya berdasarkan hasil musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Maka dari itu pengurus BUMDes tidak bisa dipidanakan ketika melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan amanat musyawarah desa. Artinya ini saya sampaikan, jangan takut BUMDes untuk melakukan kreasi, inovasi, melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi atau usaha-usaha ekonominya di desa masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bicara tentang pengembangan ekonomi masyarakat, tidak bisa dipisahkan pemikiran kita untuk senantiasa mempertimbangkan apa yang disebut dengan potensi desa. Ya, ini salah satu pemikiran yang harus dirubah mindsetnya, karena seringkali desa tidak mengembangkan BUMDesnya, alasan utamanya desa tidak punya potensi desa. Ya, di beberapa desa BUMDesnya tidak berkembang, alasan utamanya desa tidak memiliki potensi. Padahal lahirnya BUMDes itu karena diyakini di seluruh desa di tanah air ini mempunyai potensi yang harus dikelola untuk bisa mencapai kesejahteraan tadi. Namun memang ada desa-desa di Indonesia ini yang belum menyentuh
atau belum mengenali potensi yang ada di desanya. Ya. Jadi tidak boleh atau tidak benar ketika BUMDesnya tidak jalan, alasannya karena di desa tidak punya potensi. Lahirnya BUMDes ini sebagai penggerak ekonomi di desa dilatar belakangi karena diyakini kebenarannya bahwa di desa-desa seluruh Indonesia ini punya potensi itu. Namun memang ada masih desa-desa yang belum mengetahui potensi yang ada di desanya. Oleh karena itu perlu dicari, perlu ditemu, kenali, kemudian perlu dikelola. Karena potensi yang dibiarkan hanya akan menjadi potensi selamanya. Tidak akan pernah menjadi sebuah peluang usaha yang bisa mengembangkan ekonomi masyarakatnya. Nah, bicara potensi Bapak dan Ibu sekalian, potensi yang dimaksud itu setidaknya mencakup 4 hal. Pertama, potensi sumber daya manusia yang sudah dimiliki pasti oleh desa. Bukan desnya masih muda, perangkapnya masih muda, pengurus BUMDes pasti muda, masih muda. Katanya Pak Ilyas tadi, orang muda itu kan energik, tapi yang pasti visioner. Orang-orang muda itu tidak hanya berpikir hari ini, apalagi hanya berpangku dengan hari kemarin. Pikiran orang muda itu pasti ke depan, jauh. Oleh karena itu sangat memungkinkan desa Tanjung ini bisa berkembang lebih pesat ke depan. Kalau 1 tahun baru bisa mandiri ke depan, itu sebenarnya ya setengah tahun sudah bisa mandiri di desa ini, setengah tahun ke depan. Cuma karena waktu penentuan desa mandiri itu tiap tahun, Bukades bilangnya 1 tahun. Mudah-mudahan tercapai. Itu satu, potensi sumber daya manusia. Nah, tapi potensi ini kalau dibiarkan selamanya akan menjadi potensi, tidak akan pernah menjadi agen perubahan kegiatan ekonomi di desa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Nah, ada beberapa desa yang saya datangi di Kabupaten Sumeneb ini, sumber daya alam, potensi sumber daya alam mereka menyatakan tidak punya sama sekali, Pak. Tapi di depan balainya ada persawahan, banyak persawahan. Desa itu adalah desa persawahan. Nah, itu kan alam. Alam, potensi alam yang sebenarnya bisa dikelola. Dan sekarang sudah ada beberapa BUMDes yang mengelola beras petani untuk dikelola lebih bagus sehingga bisa bersaing di pasaran. Tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, tapi sudah bisa masuk di toko-toko di luar desanya. Di potensi sumber daya alam yang kedua. Nah, di desa Tanjung apa alamnya yang bisa dikelola? Banyak, saya pikir. Ada pantai, ya, ada hutan, ada pertanian, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal bagaimana nanti bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, atau bisa punya kemauan SDM-nya tadi itu untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh desa ini. Di Lobuk kemarin, atau di sini juga di Kasogi, siapa yang pernah melihat sebelum ada Kasogi ya? Kasogi sebelum dibangun, siapa yang pernah melihat daerah itu adalah potensi untuk bisa dikembangkan dan mempunyai nilai jual yang berharga serta bisa berkelanjutan? Tidak ada. Akhirnya ditemukan, dicari-cari ditemukan, sekarang menjadi potensi yang dikelola dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu yang kedua, potensi yang kedua yang pasti dimiliki oleh desa. Yang ketiga, potensi kelembagaan. Nah, secara kelembagaan sudah luar biasa ini. Cuma tadi saya lihat di datanya, kelembagaan datanya Pak Ilyas di Desa Tanjung kan BPR apa tadi ya? Kelembagaan keuangan sejenisnya. Sebenarnya sudah punya, tinggal mengembangkan. Pak BUMDes ini bisa mengelola kegiatan ekonomi.
bisa mengelola kegiatan simpan pinjam, bahkan bisa nantinya bisa mengelola keuangan mikro misalnya ke depan Pak ya, ke depan. Dan ini akan menjadi salah satu penopang desa Tanjung ini yang sekarang sedang maju, nanti akan menjadi mandiri. Kalau perbankan di sini tidak ada, ya tidak mungkinlah BNI kemudian membangun kantor di sini. Tapi BUMDes kan bisa mempunyai lembaga keuangan di desa. Itu ya. Itu. Yang ketiga itu potensi kelembagaan yang pasti dimiliki oleh desa dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, sarana prasarana. Nah, tinggal ini nanti yang bisa dikoneksikan atau dikolaborasikan dengan perencanaan-perencanaan di desa. Sarana dan prasarana yang bisa menunjang dalam rangka mengelola 3 potensi sebelumnya itu: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kelembagaan. Nah, ini bagaimana teman-teman perangkat desa melalui kepemimpinan Ibu kepada saya ini bersama dengan teman-teman BUMDes dan kelembagaan desa yang lain bisa berkolaborasi menemukan potensi-potensi itu dan memberdayakan potensi-potensi yang saya sebutkan tadi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, potensi-potensi itu ketika dikembangkan tentu butuh yang namanya pengelolaan. Nah, pengelolaan ini yang disebut dengan atau sering disebut dengan entrepreneurship itu. Yang sebelumnya Mas. Wirausaha harus muncul, akan muncul wirausahawan di desa Tanjung ini yang akan mengelola potensi desanya, kemudian bisa menjual harga yang lebih baik, secara ekonomi bisa memberikan dampak kepada dirinya dan keluarganya dan kepada masyarakatnya. Ya. Jadi seorang wirausahawan itu yang saya sebutkan tadi, orang-orang muda itu pasti visioner. Orang yang punya ide, orang yang mampu mengelola ide menjadi peluang usaha dan mempunyai nilai. Sekarang Pak Sikdes ya, Pak Sera, Pak Asmana, Pak Didi Jutojo yang pikir tasek misalnya, ternyata muncul inspirasi ya, muncul ide. Ada mak banyak rumput laut ini, tapi mak banyak saya buang, pola nala tak maju mungkin, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ide itu bagaimana bisa dirubah menjadi peluang usaha agar mempunyai harga atau nilai atau value. Nah, itu yang disebut dengan wirausahawan. Nah, wirausahawan ini dibutuhkan atau ciri-ciri seorang wirausahawan itu adalah satu diantaranya itu memiliki keberanian dalam daya kreasi dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan oleh dari mana? Melalui BIMTEK, melalui ini dan sebagainya. Termasuk sarana dan prasarana yang saya singgung tadi di awal sebelumnya. Kalau nanti di sini ternyata rumput laut yang kocar-kacir, idenya bisa menjadi peluang usaha dengan dibuat tepung rumput laut misalnya, itu kan membutuhkan sarana, membutuhkan keterampilan, membutuhkan teknologi tepat guna. Nanti bisa disinergikan, dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan yang ada di desa. Nah, secara kelembagaan, saya langsung ke kelembagaannya saja. Kelembagaan, potensi kelembagaan sudah ada wujudnya. Badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini ruangnya sangat luas untuk mengelola potensi yang ada di desa. Bahkan BUMDes itu secara peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk mengelola bantaran sungai, mengelola ruang-ruang kosong yang ada di jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan tol atau jalan biasa, untuk membuka usahanya di sana. Jadi secara kelembagaan Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita sudah punya. Tinggal bagaimana sekarang yang berpikir dan menggerakkan BUMDes itu tidak hanya diserah penuhkan kepada pengurus BUMDes. Seperti yang terjadi di daerah lain. Mana dia tanya aki, katin pun apa BUMDesnya, Pak? BUMDesnya beda pengurus Pak. Capun pengurus sagasa. Tapi tim beda kali rusakune dikritik, dicerca dan sebagainya yang macam-macam, sehingga menjadikan pengurus BUMDes tidak berani untuk ambil resiko, untuk ambil langkah.
mestinya harus berkolaborasi, karena kelembagaan BUMDes ini bukan berdiri sendiri, apalagi Pak siapa Mas? Pak Direktur, Pak Sugi mendirikan BUMDes sendiri. Tidak. BUMDes itu didirikan oleh desa. Maka desa mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan BUMDes ini. Nah, kalau bicara desa, di sana ada beberapa kelembagaan, ada kepala desa, ada perangkat desa, dan seterusnya yang harusnya bersatu padu untuk membesarkan BUMDes itu agar bisa mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Tanjung ini dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat. Nah, apa itu BUMDes, Bapak dan Ibu sekalian? Bisa dibuka ke satunya saja, Mas. Nanti diperluas di tanya jawab. Ada PPT satunya. BUMDes itu, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan PP 21, PP 11 tahun 2021, bahwa BUMDes itu adalah badan hukum, Pak. Ya, kalau dulu BUMDes itu badan usaha. Inilah penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dulu status hukum BUMDes selalu dipertanyakan. Karena BUMDes itu bukan badan hukum katanya, badan usaha. Nah, maka di Permendes di PP 11 tahun 2021 ini disempurnakan bahwa BUMDes itu adalah salah satu badan hukum. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, mengembangkan, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi, dan melakukan jasa pelayanan. Bayangkan itu usahanya, Pak. Mengembangkan usaha, tentu usaha apa saja kan itu, macam-macam. Yang penting bukan usaha yang dilarang oleh peraturan pemerintah dan peraturan agama. Yang kedua, memanfaatkan aset. Nah, di desa ini punya aset apa? Tapi itu tidak termasuk bangunan dan tanah yang bisa dialihkan menjadi asetnya BUMDes. Cuma diminta untuk bisa memanfaatkan atau mengelola dengan caranya. Contoh, ini ada lapangan voli misalnya ini. Lapangan voli yang dibangun oleh desa. Ini kan asetnya desa. Aset desa ini bisa dikelola oleh BUMDes untuk dikelola secara ekonomi. Mungkin disewakan, mungkin parkirnya, mungkin mengadakan event dan seterusnya. Atau aset-aset yang lain. Ada BUMDes yang desanya membangun kios, kemudian kios itu dikerjasamakan dengan BUMDes, dikelola oleh BUMDes. BUMDes menyewakan kepada para pengusaha. Ya, itu yang kedua, mengelola, memanfaatkan aset, kemudian meningkatkan investasi. Ada contoh di beberapa tempat yang BUMDesnya bersama-sama masyarakat melakukan investasi, membangun lokasi wisata misalnya. BUMDes boleh, Pak? Boleh. Berapa besarnya? Berapapun. Yang penting pengelolaannya harus berprinsip pada transparansi, akuntabilitas dan seterusnya. Yang keempat, secara peraturan BUMDes boleh melakukan kegiatan jasa dan pelayanan lainnya. Jasa apa? Banyak. Jasa perbankan, jasa apa? Nah, makanya nanti kalau di sini tidak ada lembaga keuangan, perbankan bisa BUMDes melakukan kelembagaan keuangan, bekerja sama dengan perbankan yang ada, atau memang mendirikan koperasi atau sejenis perbankan yang lain. Walaupun BUMDes itu dalam menyaksikan unit usaha, mengembangkan unit usahanya itu harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau mau mendirikan BUMDes, kemudian BUMDes mau mendirikan koperasi, ya urus badan hukum yang terkait dengan koperasi, karena itu sudah menjadi unit usaha. Itu ya, itu yang dimaksud dengan BUMDes. Nah, BUMDes ini sebuah kelembagaan yang saya sebutkan tadi. Badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola, mengembangkan usaha, memanfaatkan aset, dan mengembangkan jasa dan pelayanan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Nah, tentu badan hukum atau BUMDes ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada orang di dalamnya.
Oleh karena itu BUMDes itu dikelola atau perangkat BUMDes itu ada 4 yang perlu diketahui Pak ya. Perangkat BUMDes itu ada 4. Yang pertama itu Forum Musyawarah Desa. Maka kegiatan-kegiatan apapun yang akan direncanakan ke depan itu berdasarkan keputusan musyawarah desa. Tidak hanya sekedar musyawarah desa yang dilakukan untuk kegiatan mendirikan BUMDes saja, tapi untuk kegiatan-kegiatan BUMDesnya dimusyawarahkan. Oleh karena itu menjadi perangkat utama, menjadi perangkat paling atas forum musyawarah desa itu dalam rangka menjalankan BUMDes. Yang kedua, perangkat yang kedua adalah penasehat. Penasehat dijabat oleh kepala desa. Kemudian yang perangkat ketiga adalah pelaksana operasional. Pelaksana operasional ini adalah dijabat oleh seorang direktur, dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Nah, ini nanti yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan BUMDes baik secara kelembagaan maupun secara kegiatan usaha ekonominya berdasarkan amanat musyawarah desa. Kemudian yang keempat, pengawas. Perangkat yang keempat adalah pengawas. Pengawas juga dipilih dan ditetapkan oleh forum. Masing-masing perangkat tersebut mempunyai fungsi, mempunyai kewenangan, mempunyai kewajiban, dan mempunyai hak masing-masing yang sudah diatur dan termaktub di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini menjadi salah satu dokumen yang harus diselesaikan untuk diajukan badan hukumnya dari desa ke Kementerian Hukum melalui Kementerian Desa. Dan saya cek di Desa Tanjung ini posisinya masih di perbaikan dokumen. Ya, BUMDes itu sudah dinyatakan ada dan benar itu ketika BUMDes sudah melalui musyawarah, kemudian namanya didaftarkan ke kementerian, kementerian memberikan persetujuan nama, kemudian setelah persetujuan nama itu selesai, baru desa mengajukan badan hukum. Badan hukum itu dilengkapi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, kemudian struktur kepengurusan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Baru itu badan hukumnya bisa dibuat sesuai dengan petunjuknya melalui sistem elektronik secara otomatis dan tidak berbayar. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang ingin saya tegaskan atau garis bawahi di acara ini, acara kesempatan pada hari ini, pertama Bapak dan Ibu sekalian harus yakin dulu bahwa di desa ini ada potensi yang bisa dikembangkan dan bisa dikelola secara ekonomi. Lembaganya apa? Lembaganya melalui badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa itu didirikan oleh desa dan mempunyai 4 perangkat. Struktur organisasi BUMDes: forum musyawarah desa, penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Nah, ini harus bekerja bersama Pak, sesuai dengan perannya masing-masing. Jangan sampai BUMDes setelah maju memberikan statement atau pernyataan kepala desa tidak boleh ikut-ikut gitu ya. Ada nggak sudah BUMDes yang sudah maju karena sudah besar gitu ya, kepala desa tidak boleh di BUMDes. Kepala desa secara struktural jadi penasehat dan kewenangannya dia boleh meminta laporan BUMDes sampai kapanpun saja. BUMDes punya kewajiban memang untuk menyampaikan laporan kepada penasehat dan dilakukan pengawasan, pemeriksaan oleh badan pengawas. Nah, ini kalau badan pengawas kalau jumlahnya sudah lebih dari 1. Kalau 1 cukup disebut pengawas. Itu ya. Tapi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
BUMDes itu punya kewajiban 2 kali minimal 1 tahun, Mas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui musyawarah desa. Nah, sistem atau prosedur mekanisme ini yang sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan ini yang perlu dikembangkan agar BUMDesnya menjadi kuat secara kelembagaan dan mempunyai usaha yang memang diberikan mandat oleh masyarakat desa melalui forum desa. Dan yang garis bawah yang kedua, sebagai simpulan, kita harus merubah mindset. Katanya kalau orang dulu desa itu tidak dianggap mempunyai potensi. Potensi itu hanya ada di desa, peluang usaha di kota, peluang usaha ada di kota, dan sukses di kota, kemudian desa hanya dijadikan etalase keberhasilan di orang-orang kota. Begitu berangkat orang desa berangkat ke kota, sukses ke desa, desa menjadi etalasenya keberhasilan mereka. Sekarang harus dirubah mindset itu, bahwa di desa punya potensi. Desa bukan hanya sekedar tempat berlindung di hari tua, gitu ya, tapi desa dalam rangka bisa menjadi banyak peluang yang ada di desa, yang sebenarnya kota pun bergantung kepada potensi yang ada di desa. Produksi keripik singkong yang ada di Surabaya tergantung kepada desa. Kenapa kalau desa punya potensi ketela pohonnya tidak diproduksi di desa saja, nanti masaknya saja dikirim ke sana misalnya. Ini pemikiran-pemikiran ke depan atau perubahan-perubahan mindset yang perlu dilakukan, bahwa desa bukan hanya sekedar tempat pengangguran, tapi desa adalah tempat orang-orang kreatif. Desa bukan tidak punya potensi, dan tidak hanya ada di kota orang-orang berhasil, di desa juga banyak orang-orang yang berhasil. Mudah-mudahan Desa Tanjung bersama dengan BUMDesnya nanti bisa mencapai itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sekelumit tentang pengembangan ini, tentang materi ini. Nanti bisa diperlebar pada acara berikutnya. Cukup nih? Nyon sabora atas kekuranganipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana rabbana filana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.